Memanfaatkan libur panjang, warga mengunjungi wisata Ancol hingga malam. Sementara di kawasan Kali Besar, diramaikan warga yang ingin berjalan-jalan sambil menikmati pemandangan kota. Pengunjung masih memadati pantai Lagun Ancol, Jakarta hingga malam hari. Wisatawan diperbolehkan bermain di pantai dengan jaga jarak 1 meter. Pantai Ancol dibuka hingga pukul 10 malam. Tercatat 23.000 pengunjung memenuhi Ancol di berbagai sektor. Namun Ancol membatasi hanya 25% pengunjung yang datang. Pengunjung yang akan masuk harus mengantri hingga ada pengunjung lain yang pulang. Protokol kesehatan pun diperketat untuk menghindari penularan COVID-19 dengan pengawasan dari TNI, Polri, dan Satpol PP. Sementara itu, kawasan Kota Tua Jakarta Barat selama masa PSBB transisi hanya beroperasi hingga pukul 5:30 sore saja. Warga yang ingin memanfaatkan libur panjang kemudian meramaikan kawasan Kali Besar yang masih berada di area Kota Tua. Di kawasan ini ada warga yang sekedar berjalan-jalan atau menikmati pemandangan kota. Kawasan ini juga dimanfaatkan pedagang untuk menjual barang dagangannya. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana suasana terkini di kawasan Kali Besar, ada rekan kami Nadia Raisa di sana. Nadia, apakah masih banyak warga yang meramaikan kawasan Kali Besar hingga malam hari ini? Ya, Zila, hingga saat ini menurut pantauan kami, Kali Besar masih terus dikunjungi oleh pengunjung yang datang untuk menikmati jajanan ataupun menongkrong di area Kali Besar ini. Tetapi memang jumlahnya tidak ada peningkatan yang signifikan meskipun dalam rangka libur panjang. Terkait dengan protokol kesehatan di Kali Besar ini, menurut pantauan kami belum diterapkan secara ketat karena untuk memasuki area ini pengunjung tidak dicek suhu tubuhnya dan juga tidak ada pencatatan terkait data ataupun identitas dari pengunjung yang dapat memudahkan pemerintah untuk upaya tracing. Selain itu juga di sini pedagang menyediakan tikar yang digelar di area dari Kali Besar ini, lalu juga pengunjung dapat duduk-duduk di pinggiran dari area Kali Besar ini dan tidak ada penanda sehingga mereka tidak berjaga jarak. Selain itu juga menurut pantauan kami banyak pengunjung yang masih belum menggunakan masker ataupun menggunakan masker tidak secara benar, hanya sebatas dahu saja. Selain itu juga terkait dengan wastafel tidak disediakan di area Kali Besar ini karena hanya disediakan di area dalam dari Kota Tua, dan Kota Tua sendiri pun telah tutup pada pukul 17.30 tadi. Ya, Zila. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Nadia Raisa, langsung dari kawasan Kali Besar, Jakarta. Pemirsa, arus lalu lintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek pada Kamis malam terpantau ramai lancar. Sementara di kawasan objek wisata Lembang, peningkatan kendaraan malam ini mulai terlihat. Lalu lintas di Tol Jakarta Cikampek terpantau ramai lancar pada Kamis malam. Rekayasa lalu lintas berupa kontraflow juga tidak diterapkan pada hari ini. Selain itu, kendaraan truk dan sejenisnya yang sebelumnya sempat diarahkan untuk keluar dari Tol Japek hari ini sudah bisa melintas normal. Sementara kepadatan kendaraan di Simpang Betrik dan Simpang Grand Hotel Lembang malam ini mulai terlihat. Kendaraan berasal dari berbagai daerah terus berdatangan untuk menghabiskan libur panjang di tempat wisata di kawasan Lembang. Untuk mengurai kemacetan, Polres Cimahi merekayasa arus lalu lintas dengan sistem one way dari arah Lembang menuju Bandung dan sebaliknya. Kawasan wisata Lembang untuk hari ini ada peningkatan arus kendaraan sekitar 60%, dan kami dari jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi melakukan penarikan sudah sebanyak 3 kali dari arah Farmhouse sampai dengan menuju ke arah Lembang, dan untuk turunnya pada sore hari kami melakukan penarikan sebanyak 1 kali dari arah Grand Hotel sampai dengan ke pertigaan Betrik. Pemirsa, kawasan Taman Marga Satwa Ragunan dan Taman Mini Indonesia Indah hari ini dipadati pengunjung. Mereka datang sejak pagi, baik untuk berolahraga ataupun berwisata.
Pengunjung Taman Wisata Marga Satwa Ragunan mengalami kenaikan di libur panjang Maulid Nabi Muhammad. Pengunjung sudah datang sejak pagi mulai pukul 8 untuk berolahraga ataupun berlibur. Dalam PSBB transisi tahap 2, pihak pengelola membuka semua wahana namun dengan kapasitas hanya 25%. Sementara bagi ibu hamil, lansia 60 tahun ke atas dan anak-anak di bawah umur 10 tahun serta warga dari luar DKI Jakarta tidak dapat mengunjungi Taman Marga Satwa Ragunan. Karena kan sekalian olahraga juga ya, biar refreshing juga, suntuk juga di rumah aja. Jadi milih sekalian lihat-lihat terus sambil olahraga aja sih. Baru pertama kali lagi sih sebelum corona, baru kesini lagi. Liburan panjang akhir pekan juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Sepanjang hari Kamis ini, total 35.000 pengunjung mendatangi TMII untuk berlibur di tengah kota. Mayoritas pengunjung berasal dari wilayah Jabodetabek. TMII menjadi pilihan masyarakat karena lokasinya yang dekat dengan tempat tinggal serta harga tiket yang terjangkau. Beberapa wahana seperti Taman Tugu Api dan Taman Legenda Keong Emas banyak dikunjungi. Ya karena emang ini ada waktunya sekarang. Karena kan hari Kamis juga sepi gitu kan, jadinya udah kesempatnya hari ini, udah hari ini. Ya kita pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Meski tempat wisata sudah kembali dibuka, pengunjung tetap diminta untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Selain di Jakarta, libur panjang cuti bersama kali ini juga dimanfaatkan wisatawan untuk berlibur ke Pulau Dewata, Bali. Selain ke pantai, wisatawan juga berlibur ke kebun binatang. Pantai Kuta menjadi salah satu pilihan berlibur pada libur panjang akhir pekan. Namun, Pantai Kuta baru ramai di sore hari. Wisatawan domestik masih mendominasi karena pemerintah Bali belum membuka izin wisatawan mancanegara masuk ke Pulau Dewata. Para wisatawan mengaku berlibur di Bali karena protokol kesehatan berjalan tertib. Dalam libur panjang ini, Bali telah menyiapkan diri untuk menerima wisatawan lokal yang masuk ke Bali dengan memperhatikan protokol kesehatan. Dan kami mengalami selama berada di sini, ketika masuk di beberapa objek wisata sudah menerapkan protokol kesehatan itu. Dan tentunya banyak tempat di Bali yang bisa kami nikmati. Selain pantai, ternyata kebun binatang terbesar di Bali juga ramai. Terjadi peningkatan 30% pengunjung dari hari biasa. Pihak Bali Zoo memperketat protokol kesehatan bagi para pengunjung mulai dari cek suhu tubuh, pemakaian masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Ada 450 koleksi satwa dengan 65 spesies yang didominasi hewan endemik Indonesia seperti orangutan dan gajah. Para pengunjung pun bisa berinteraksi langsung dengan hewan-hewan ini. Selama pandemi, pengelola tempat wisata juga memberikan harga khusus dari Rp140.000 menjadi Rp75.000 di hari biasa dan Rp95.000 untuk akhir pekan atau hari libur nasional. Dari Badung, Bali, Tim Liputan iNews melaporkan. Program tradisi dilakukan dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. iNews Malam segera kembali dengan informasi selengkapnya.